Selamat pagi dan salam sejahtera. Saya Ingan Malem Maria Ginting, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2021 angkatan pertama Universitas Islam Sumatera Utara. Pada hari ini, Senin, tanggal 19 Juli 2021, saya akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran. Praktik pembelajaran ini dilaksanakan secara luring dengan mematuhi protokol kesehatan. Selamat pagi anak-anak semuanya. Baik. Apa kabar? Baik. Baik ya, Ibu lihat juga dari wajahnya memang ceria-ceria semuanya, menandakan kondisinya adalah baik gitu ya. Oke, Ibu lihat semua sudah hadir ya? Sudah, Bu. Oke, sudah. Coba dulu kalian perhatikan di sekitar kalian, masih ada tidak sampah? Kalau ada coba dibersihkan dulu. Diamankan dulu sampah-sampahnya. Udah bersih? Ya, Bu. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa. Doa dipimpin oleh Muhammad Alfat. Silakan. Mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Ya, terima kasih ya Alfat. Ya, baik. Jadi sudah datang kemari sesuatu yang membahagiakan, ya kan? Kalian sudah datang di tempat ini. Hari ini kita akan belajar tentang teks prosedur. Sudah pernah dengar apa itu teks prosedur? Sudah. Apa itu? Teks yang menggambarkan suatu peraturan mengenai suatu pembuatan kue. Oh, misalkan teks membuat kue gitu ya. Oke, di mana dulu kamu pelajari teks prosedur ini? Di SMP, Bu. Di SMP. Dari sini, menurut kalian contoh lain dari teks prosedur itu apa? Membuat mie instan. Membuat mie instan. Oke, boleh ya. Jadi itulah dia contoh teks prosedur yang kalian pelajari semasa SMP. Itu semua dikategorikan dia dengan teks prosedur sederhana. Pada hari ini kita juga masih akan mempelajari teks prosedur, namun sifatnya lebih kompleks ya, lebih kompleks dari yang kalian pelajari waktu di SMP. Mari kita lihat apa sebenarnya kompetensi dasar tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Ya, perhatikan ya nak. Ini dia kompetensi dasarnya. Kemudian ini dia indikator pencapaiannya. Nah, yang ketiga, ini dia tujuan pembelajarannya. Ibu bantu baca ya. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah melalui proses pembelajaran teks prosedur dengan menggunakan pendekatan saintifik dan model pembelajaran discovery learning, peserta didik dapat mengonstruksi informasi berupa pernyataan umum dan tahapan-tahapan dalam teks prosedur, serta terampil merancang pernyataan umum dan tahapan-tahapan dalam teks prosedur dengan organisasi yang tepat secara lisan dan tulis dengan sikap yang kritis, kerjasama dan komunikatif. Itulah dia tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, anak-anak ibu semuanya, ibu sampaikan kepada kalian bahwa mempelajari teks prosedur ini sangat penting. Mengapa penting, Bu? Misalkan nanti yang kita pelajari adalah teks prosedur mengenai pengurusan KTP. Sebentar lagi mungkin kalian akan mengurus KTP karena sudah 17 tahun. Pada saat pengurusan KTP itu tidak perlu lagi ditemani orang tua. Kenapa? Tidak perlu lagi didampingi. Karena kita sudah belajar bagaimana caranya mengurus KTP yang benar berdasarkan tahapan-tahapan yang benar. Kira-kira seperti itu ya. Jadi ini sangat penting. Berikutnya anak-anak ibu semuanya, ibu sampaikan juga bahwa di dalam pembelajaran kali ini kalian hanya dituntut satu hal saja, aktif ya. Aktif dalam memberikan pendapat, aktif dalam menyampaikan pertanyaan, aktif merespon apa yang ditanyakan dulu ataupun nanti ketika saat berdiskusi ya. Itu saja. Jangan pikirkan nanti yang aku sampaikan ini salah, Bu, nanti yang aku sampaikan ini salah, agak malu. Jangan pikirkan itu. Sampaikan saja, benar salah belakangan. Yang penting kamu berani menyampaikan pendapatmu. Kalau benar dikasih ujian. Kalau salah tidak masalah. Mari kita luruskan bagaimana sebenarnya yang benar. Kira-kira seperti itu. Jadi dalam proses pembelajaran kita ini nanti setelah ini akan ibu tayangkan sebuah video
kalian simak videonya. Setelah itu kita akan tanya jawab. Berikutnya kalian akan masuk ke dalam kegiatan kelompok. Di dalam kelompok silakan berdiskusi. Setelah itu nanti ada presentasi kelompok. Nah, selanjutnya ada juga kesimpulannya. Kesimpulan dari hasil pembelajaran kita ini. Dan berikutnya nanti ada kegiatan tes. Akan diberikan nanti sebuah tes untuk kalian kerjakan. Ya, itu saja nanti. Setelah itu berakhir kegiatan kita ini. Itulah dia tahapan-tahapan atau alur dari kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, berikutnya akan Ibu tayangkan sebuah video. Mari siapkan hatimu, jiwa dan ragamu untuk menyimak video berikut ini. Hai guys, ketemu lagi dengan Pekam. Bagi Anda yang suka balik terhadap mie instan, maka perlu tahu betul bagaimana cara memasak mie instan yang benar agar tetap aman ketika dikonsumsi. Karena jika tidak tahu tentang bagaimana cara memasak mie instan dengan baik, maka bukan tidak mungkin Anda akan terkena bahaya akibat dari memakan mie instan tersebut. Sudah diketahui bersama bahwa ada sebuah bahan yang membahayakan yang terkandung dalam mie instan. Oleh karenanya sebelum Anda menyantap mie instan, maka terlebih dahulu pahami cara memasak mie instan yang baik dan benar, agar supaya terhindar dari segala bahaya yang akan mengganggu terhadap kesehatan Anda. Dan kalau tidak penasaran bertanya-tanya dengan cara tersebut, berikut beberapa cara memasak mie instan yang benar agar tetap sehat dan aman setelah dikonsumsi. Buang air rebusan mie. Perhatikan selama ini ketika memasak mie selalu disajikan dengan air rebusannya, maka dianjurkan untuk buang air rebusan tersebut, karena keduanya yang meninggalkan rasa seperti rebusan air pertama ini tidak sehat, karena adanya percampuran minyak, air dan juga zat pengawet yang ada di dalam mie instan. Oleh sebab itu, caranya terbaik adalah dengan cara mengganti air rebusan mie instan yang pertama dengan air hangat biasa. Kurangi bumbu. Pastinya setiap mie instan mempunyai bumbu yang berbeda-beda yang perlu disesuaikan dengan banyaknya mie instan. Namun yang perlu Anda ketahui bahwa bumbu daripada mie instan sangat dikhawatirkan akan berdampak buruk terhadap kesehatan, karena meski terdapat di dalamnya. Oleh sebab itu, bila ingin memasak mie instan, maka sebaiknya kurangi bumbu yang ada di dalam bungkus. Lebih baik diganti dengan sebuah bumbu yang diracik sendiri. Masak dengan air yang mendidih. Jangan berburu-buru ketika memasak mie instan, karena biasanya akibat berburu-buru tersebut membuat orang memasukkan mie instan ke dalam air dalam kondisi yang belum mendidih. Hal ini bukan cara yang baik dalam memasak mie instan. Makanya usahakan ketika memasak mie untuk lebih hati-hati agar kesehatan Anda tetap terjaga. Perlu diketahui bahwa air yang sudah mendidih mampu mematikan kuman dan bakteri yang ada, serta melumpuhkan zat kimia yang terkandung pada mie instan. Beri jangka waktu. Jangan terlalu sering memakan mie instan. Meskipun Anda termasuk pada orang yang tak bisa lepas dari mengkonsumsi mie instan, paling tidak berilah jangka waktu sekitar 3 hari apabila ingin memakan kembali. Hal ini bertujuan untuk memberi waktu bagi tubuh agar bisa mencerna daging sampai benar-benar habis dan tidak menumpuk di tubuh. Penumpukan daging sangat berbahaya bagi tubuh. Jangan ditambah nasi. Sudah menjadi sebuah kebiasaan bagi orang-orang yang menyantap mie instan selalu dicampur dengan nasi. Mulai detik ini coba hindari kebiasaan tersebut, meskipun Anda mempunyai tujuan agar lebih kenyang ketika mengkonsumsi ditambah dengan nasi. Kebiasaan yang seperti ini termasuk pada cara memakan mie instan yang tidak baik, karena mie instan sendiri sudah memiliki banyak kandungan kalori dan karbohidrat. Apabila mencampurkan keduanya, maka kandungan kadar gulanya akan semakin tinggi. Tambahkan protein. Untuk menambah kenikmatan dalam menyantap mie instan, maka perlu beberapa bahan tambahan seperti sayur sawi, wortel, tomat dan lainnya. Selain itu juga bisa ditambah dengan campuran telur, daging sapi cincang, udang atau daging ayam,
Bahan-bahan tersebut selalu membuat mie instan Anda semakin enak dan nikmat. Juga akan menambah nilai gizi yang terganggu seperti protein dan vitamin. Di samping itu diharapkan untuk tidak mencampur dengan bahan-bahan yang tidak alami, apalagi ada unsur pengawetnya. Jangan dicampurkan bumbu ke dalam mie yang sedang dimasak. Apabila Anda sedang memasak mie, diharapkan untuk tidak masukkan bumbu mie ke dalam air rebusan. Dikarenakan bumbu mie instan memiliki kandungan berbahaya dan akan semakin berbahaya bila bercampur dengan air bersuhu tinggi. Maka untuk menghindari silakan terjadinya bahaya, maka sebaiknya Anda mencampurkan bumbu tersebut setelah mie instan sudah diangkat dari dalam air rebusan. Oke, cukup sampai di sini dulu ya guys. Baiklah, jadi sudah kalian nonton videonya ya. Kira-kira video itu berisi tentang apa? Instan. Cara memasak mie instan. Oke. Coba dari video itu bisa tidak kalian tentukan kira-kira yang mana dia pernyataan umumnya? Ada yang bisa? Oke, coba Maman. Ada sebuah bahan yang berbahaya dalam terdapat dalam mie instan tersebut. Ada sebuah bahan yang berbahaya yang terdapat dalam mie instan. Tidak bagus ya. Lalu tahapan-tahapannya? Kira-kira apa saja sih tahapan-tahapannya? Yang pertama apa katanya? Buang air rebusan mie. Iya, buang air rebusan mie. Yang kedua? Buang bumbu. Dan yang Bumbu terakhir masak. bumbu. Selama ini kau banyak makan mie bang. Kurangi bumbunya ya. Yang ketiga? Masak dengan air mendidih. Masak dengan air mendidih. Empat? Beri Beri jangka waktu. Beri jangka waktu. Jadi kalau hari ini kita makan, tunggu 3 hari lagi dulu baru makan mie. Jangan ditambah nasi lagi. Iya, tambahkan toppingnya seperti sawi, wortel, tomat. Terus apa lagi? Jangan mencampur bumbu ke dalam mie yang sedang dimasak. Berapa tahapan tadi? 7. Ada 7 tahapan ya. Nah, seperti itulah dia teks prosedur ya. Ada dia pernyataan umumnya, kemudian ada di tahapan-tahapan. Oke, berikutnya kita masuk ke dalam kegiatan kelompok. Kegiatan kelompok kita bagi dulu kelompoknya ya. 1, 2, 3, 4 langsung saja satu kelompok. 1, 2, 3, 4 satu kelompok. 1, 2, 3, 4 satu kelompok. Yang 3 ini satu kelompok. Yuk bergabung dengan teman satu kelompoknya. Tadi kan sudah ada ibu bagi teks prosedur yang berjudul pengurusan KTP. Coba kalian baca dulu, kalian cermati kira-kira masalahnya di situ apa. Nah, masalah yang kalian temukan berdasarkan teks prosedur pengurusan KTP itu kalian rumuskan dia dalam bentuk pertanyaan. Buat nanti dia dalam bentuk pertanyaan. Setelah itu kalian jawab. Ya, jadi pertanyaan yang kalian buat itu kalian jawab juga. Kami kesulitan untuk menjawabnya, Bu. Bisa dibuka buku paketnya aku. Cari jawabannya di buku paket. Atau yang kedua, gunakan internet. Boleh, punya. Searching dari Google, boleh ya. Jadi silakan dikerjakan. Ibu harapkan semua di kelompok bisa aktif. Langsung kalian tentukan siapa dia moderatornya, siapa narasumbernya nanti atau penyaji, kemudian siapa notulisnya. Ya, langsung ditentukan dari sekarang. Coba dikerjakan. Atau ada pertanyaan mengenai kegiatan kelompok ini? Ada kelompok 1 langsung saja masukkan aja. Kelompok 1 ada masalah? Oke, sudah paham ya apa yang harus dikerjakan ya? 2, 3, sudah 4. Oke, mantap. Silakan dikerjakan.
Selamat pagi buat kita semua. Salam sejahtera buat kita semua. Kami dari kelompok 1 ingin menyajikan tentang teks prosedur pengurusan KTP. Di dalam teks prosedur tersebut, kelompok kami menemukan beberapa permasalahan. Selebihnya kami serahkan kepada penyaji kami para pendatang. Salah satu permasalahan yang kami temukan adalah apa hubungan teks prosedur dengan pernyataan umum dan tahapan-tahapan. Pernyataan umum dan tahapan-tahapan merupakan bagian dari teks prosedur. Dan permasalahan yang lain kami dapatkan adalah dari teks yang berjudul pengurusan KTP, yang manakah bagian yang disebut pernyataan umum dan juga bagian 6. Setelah masuk ke loket dan petugas siap melayani, silakan tunjukkan surat pemanggilan pembuatan eKTP kepada tugas. 7. Setelah petugas memeriksa data, pengambilan foto dan tanda tangan, petugas membutuhkan tanda tangan dan stempel pada surat panggilan yang sekaligus sebagai tanda bukti bahwa Anda telah melakukan perekaman foto tanda tangan sidik jari. 8. eKTP dapat diambil 2 minggu kemudian. Dan itulah permasalahan yang kami dapatkan dalam teks pengurusan KTP. Selanjutnya saya serahkan kembali ke moderator kami. Kami dari kelompok 3 ingin mengajukan pertanyaan. Dalam teks tersebut terdapat Anda juga harus membuat surat pengacara dari RT dan mengisi formulir step 1.01 atau formulir biodata penduduk yang ditandatangani oleh RT, serta Anda juga harus menyiapkan fotokopi kartu suratnya. Pertanyaan kami adalah, apakah ada pihak-pihak atau hak berwajib yang harus membuat surat pengantar tersebut? Kami dari kelompok 1 ingin menanyakan apa yang dimaksud dengan pernyataan umum dan tahapan-tahapan dalam teks prosedur. Kami dari kelompok 4 ingin mengajukan pertanyaan, apa manfaat dari teks prosedur yang berjudul pengurusan eKTP? Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari masing-masing kelompok. Jawaban kami itu pernyataan umum adalah informasi umum atau tujuan yang akan dicapai dalam tindakan atau aktivitas yang dilakukan. Tahapan-tahapan adalah cara atau urutan kegiatan yang harus dilakukan agar dalam melakukan tindakan atau aktivitas sesuai dengan yang diinginkan. Pertanyaan dari kelompok 4, yaitu apa manfaat dari teks prosedur yang berjudul pengurusan KTP? Jawaban kami yaitu memberi petunjuk dan membantu pembaca dalam pengurusan KTP. Demikian kami serahkan selanjutnya kepada moderator kami. Apakah teman-teman dapat menerima jawaban dari kelompok kami? Baiklah teman-teman, demikianlah sesi tanya jawab yang sudah kita lalui. Selanjutnya kami akan membacakan kesimpulan diskusi kita pada hari ini. Prosedur adalah teks yang berbicara tujuan untuk membuat atau melakukan sesuatu hal dengan langkah demi langkah yang tepat secara berurutan sehingga menghasilkan satu tujuan yang diinginkan. Jenis teks prosedur ada yang sederhana dan ada yang kompleks. Teks prosedur yang berjudul pengurusan KTP merupakan contoh teks prosedur kompleks. Teks prosedur ini memiliki pernyataan umum dan tahapan-tahapan sebagaimana yang sudah kami sampaikan sebelumnya. Demikianlah teman-teman kesimpulan yang dapat kami sampaikan. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Atas perhatian ibu guru dan teman-teman semuanya, kami mengucapkan terima kasih. Ya, berikan tepuk tangan. Ya, baik. Jadi itulah tadi kegiatan kelompok yang sudah kita laksanakan bersama. Ibu lihat dari keseluruhan kelompok sudah berusaha untuk aktif, berusaha menjawab semaksimal mungkin. Namun ada beberapa yang harus kita perbaiki, ya kan? Sebelum itu tepuk tangan dulu untuk kita semua. Kalau masalah pernyataan umum, teks prosedur itu tadi sudah benar ya. Apa hubungan antara pernyataan umum, langkah-langkah dengan teks prosedur? Jawabannya tadi bahwa pernyataan umum dan langkah-langkah merupakan bagian dari
pembelajaran kita pada hari ini yaitu pernyataan umum dari teks pengurusan KTP bahwa kartu tanda penduduk elektronik atau EKTP adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti dari yang diterbitkan pemerintah yang berlaku di seluruh wilayah NKRI. Tahapannya yaitu 1. Penuhi syarat umum antara lain usia 17 tahun, surat pengantar dari RT, mengisi formulir F101 yang ditandatangani oleh RT, dan fotokopi kartu keluarga. 2. Penuhi syarat khusus, yakni belum pernah melakukan perekaman EKTP dimanapun. 3. Datang ke kecamatan. 4. Ambil nomor antrian untuk pembuatan EKTP yang telah disediakan. 5. Apabila nomor Anda dipanggil, segeralah menuju loket yang ditentukan. 6. Setelah masuk ke loket dan petugas siap melayani, silahkan tunjukkan surat pemanggilan pembuatan EKTP kepada petugas. 7. Setelah petugas memeriksa data, mengambil foto, tanda tangan, dan scan retina mata, petugas menghubungkan tanda tangan dan stempel pada surat pemanggilan yang sekaligus sebagai tanda bukti bahwa Anda telah melakukan perekaman foto, tanda tangan, sidik jari. 8. EKTP dapat diambil setelah 2 minggu kemudian. Iya, bagus sekali untuk anak ibu yang satu ini. Tepuk tangan dulu. Lengkap jawabannya ya. Berarti itu tadi mengenai pernyataan umum dan tahapan-tahapan dari teks prosedur pengurusan KTP. Selanjutnya ada lagi yang bisa menyimpulkan. Teks prosedur adalah teks yang berbicara tujuan untuk membuat atau melakukan sesuatu hal dengan langkah demi langkah yang tepat secara berurutan sehingga menghasilkan satu tujuan yang diinginkan. Jenis teks prosedur ada yang sederhana dan ada yang kompleks. Teks prosedur yang berjudul pengurusan KTP merupakan contoh teks prosedur kompleks. Teks prosedur ini memiliki pernyataan umum dan tahap-tahap, bukti langkah atau perintah, dan melakukan atau membuat sesuatu. Iya, bagus ya. Bagus jawaban. Ada lagi kira-kira yang bisa menyimpulkan? Kalian? Sudah. Baik, jadi kesimpulan-kesimpulan yang disampaikan oleh temanmu tadi sudah bagus ya. Supaya lebih lengkap, mari kita perhatikan PowerPoint berikut ini. Oke, yang pertama tadi, apa itu teks prosedur? Inilah dia teks prosedur ya. Teks prosedur adalah teks yang berisi cara, tujuan untuk melakukan atau membuat sesuatu dengan langkah-langkah yang berurutan sehingga menghasilkan satu tujuan yang diinginkan. Kemudian, apa itu pernyataan umum? Ini dia pernyataan umum. Selanjutnya, apa itu tahapan-tahapan? Ini dia ya. Ini dia tahapan-tahapan. Oke. Berikutnya, dari teks prosedur pengurusan KTP, yang manakah dia pernyataan umum dan tahapan-tahapannya? Ini dia jawabannya. Oke. Sudah cocok dengan apa yang saya sampaikan tadi? Sudah ya. Berarti dalam pertemuan ini kita sudah dianggap mampu mengonstruksi informasi berupa pernyataan umum maupun tahapan-tahapan dari sebuah teks prosedur. Oke. Berikutnya, coba kembalikan dulu tempat duduknya seperti semula. Oke, untuk menguji pemahaman kita seberapa kita sudah paham mengenai materi kita pada hari ini, berikut ini ada buat tes, hanya 5 soal, silakan dikerjakan semampu kalian ya. Waktu pengerjaannya 10 menit ya nak. Iya baik, waktu pengerjaannya habis. Silakan dikumpulkan dari belakang, silakan dikumpulkan jawaban temannya ke depan.
bahagia Bu, karena kami fokus dan kita tidak bosan Bu. Oh iya, dia bahagia. Kenapa bahagia? Karena pakai e-fokus tidak bosan. Benar ya? Benar. Satu lagi lah, satu lagi. Ayo. Gimana lagi? Ya, ada lagi? Iya, Diki silakan. Karena saya senang karena menggunakan view, karena tidak bosan. Menggunakan video. Iya. Video. Oh, jadi dia senang karena kita pakai video tidak bosan. Video apa tadi yang ditayangkan? Pembuatan mie instan. Pembuatan mie instan. Oke lah, kalau seperti itu perasaannya, Ibu mengucapkan banyak terima kasih atas perasaannya. Berarti kita ini sama-sama senang. Ibu juga senang bisa bertatap muka dengan kalian seperti ini. Karena begitu lama kita tidak bertemu hanya lewat web WhatsApp saja, itu pun kadang tidak bahas, ya kan? Iya, Bu. Ya. Oke, nah untuk berikutnya Ibu ingin sampaikan bahwa apa yang kita lakukan pada hari ini tidak sia-sia, semuanya bermakna dari awal sampai akhir ini. Meskipun tadi kita mempunyai banyak tantangan, ya kan, mulai dari jaringan nggak bagus, mulai dari listrik tidak memadai, ruangan kelas yang tidak kondusif, beberapa kali kita harus pindah ruangan. Jadi pada akhirnya pun semua harus kita maknai dengan baik. Mungkin itulah yang terbaik untuk hari ini, ya. Harapan Ibu kalian tetap belajar, meskipun kita tidak tatap muka di rumah nanti, tetap belajar. Dibaca bukunya, tugas kalian tidak banyak. Kalian pelajari di rumah tentang struktur dan kebahasaan teks prosedur. Jadi ada di buku teksmu itu ada, akan dibaca nanti di rumah, ya, supaya begitu bertemu dengan Ibu di pertemuan berikutnya, apa yang kita pelajari sudah lebih kita pahami karena sudah ada modal kalian dari rumah, ya. Berbeda dengan hari ini karena teks prosedur ini adalah teks yang pertama kita pelajari di kelas ini. Jadi saran Ibu satu lagi bahwa teruslah belajar, jangan putus asa, gunakan waktumu sebaik mungkin. Kalau bisa minimkan waktu main gamenya, lebih banyak belajar. Kalau kalian menggunakan gawai, gawai itu sama dengan HP, ya, bahasa Indonesianya gawai. Kalau kalian terus menggunakan gawai, cobalah gunakan dengan baik. Artinya menambah ilmu, searching tentang pelajaran, seperti itu. Jangan terus main game, nanti lama-lama mata ini pun rusak, ya. Itu pesan Ibu. Jadi ingat sekali lagi bahwa setumpul-tumpulnya parang pun kalau terus diasah lama-lama akan tajam. Sebodoh-bodohnya orang kalau terus belajar terus lama-lama akan bisa dan pintar. Itu yang perlu kalian ingat, ya. Kalau tidak percaya nanti di rumah ambil parang, silahkan diasah. Apakah dia tajam atau tetap tumpul? Seperti itu juga lah kita. Kalau kita terus belajar maka lama-lama akan pintar dan bisa, ya. Itu saja yang Ibu sampaikan pada hari ini. Ibu mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran, atas partisipasi, atas keaktifan kalian semua. Tetap jaga kesehatan. Selanjutnya doa dipimpin oleh Agita. Doa selesai. Iya, terima kasih Agita. Silakan duduk. Oke, baik. Ingat segala yang dipesankan. Tetap belajar di rumah, kurangi main HP, ya, kurangi main game. Gunakan waktumu semaksimal mungkin untuk belajar dan jangan lupa terus bersemangat. Selamat siang. Siang, Bu.